Cari kerja di Australia sekarang susah. Aku bikin video ini bukan buat takut-takutin kalian, tapi buat ngasih gambaran jelas gimana keadaan ekonomi Australia sekarang. Biar nanti kalau misalkan kalian kesini dalam waktu dekat, kalian gak akan begitu kaget. Alasannya simple, yang pertama adalah karena sekarang lagi winter. Setiap winter dari dulu, tiap tahun memang dia cari pekerjaan akan lebih susah dibandingkan dengan musim-musim lainnya. Kedua adalah ekonomi Australia sekarang memang lagi kurang stabil. Semua harga hampir naik dari mulai rental properti, groceries, tempat makan, restoran, kafe, semuanya pada naik. Yang ketiga adalah karena semakin banyak perantau yang datang dari berbagai negara dengan berbagai visa. Jadinya persaingan jadi semakin ketat tapi lapangan kerja belum bisa mengimbangi. Tapi yang sebenarnya mau aku bahas di video ini adalah ini. Ini artikel yang bagus, banyak poin yang valid, dan aku bakal attach linknya di komen, nanti kalian bisa baca lengkapnya sendiri. Ini adalah hasil wawancara dari salah satu pemegang WHV, namanya Firza atau biasa dipanggil Izzy, yang menggambarkan bahwa keadaan realita di Australia itu tidak seindah konten yang kalian lihat di sosial media. Yang mau aku bahas di sini adalah pertama, seperti yang sering aku bilang di setiap postingan TikTok aku, bahwa pengalaman hidup setiap orang di Australia itu sifatnya personal. Tiap orang beda perspektif, tiap orang beda jalan hidup. Jadi cuma karena si A kelihatan hidupnya aman, tentram, lancar jaya, bukan berarti semuanya mengalami hal yang sama. Kedua, di sini tuh segalanya nggak mudah, nggak ada shortcut. Ada perjuangan yang harus kalian lakukan. Ada persiapan yang harus kalian pertimbangkan matang-matang. Jangan modal nekat, jangan modal seadanya. Bawa bekal sebanyak mungkin, karena setelah kalian di sini, yang berjuang nanti kalian sendiri. Yang ketiga dan yang paling penting adalah kalian jangan mudah teriming-imingi oleh konten-konten yang kelihatannya bagus doang. Mungkin termasuk konten aku juga. Aku berterima kasih kalau misalkan kalian melihat konten aku sebagai sesuatu yang menginspirasi. Tapi ketika aku bikin konten lainnya, khususnya konten-konten di mana aku menjelaskan tentang tantangan yang ada di sini, itu tuh aku ngambil contoh keadaan secara average atau secara general. Bukan keadaan orang-orang yang lebih beruntung atau lebih mudah mendapatkan uang dan segala macam. Contoh kayak kemarin belum lama aku bikin konten tentang visa student yang kurang tepat untuk mencari uang. Karena memang keadaannya secara general itu bukan hal yang tepat. Dan lebih baik aku bikin narasi yang kelihatan susah dan ribet dari awal, biar nanti pas kalian kesini, kalian lebih prepare daripada aku bikin narasi di mana aku menjelaskan segala sesuatu yang mudah, tapi ternyata kalian kesini tidak sesuai ekspektasi. Nanti yang susah, kewalahan, dan luntang-lantung itu kalian sendiri. Bukan berarti mereka-mereka yang beruntung itu pengalaman yang gak valid. Tapi maksud aku adalah keadaan tersebut gak bisa dijadiin patokan. Aku kasih tips cara menyikapi gimana kalau misalnya kalian ngelihat konten-konten tentang kehidupan di Australia. Siapapun konten kreatornya dan dimanapun platformnya, kontennya akan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah konten personal, di mana itu berasal dari pengalaman pribadi. Yang kedua adalah konten mengenai informasi general. Konten personal ini kalian harus pintar untuk memfilter baik dan buruknya. Jangan ditelan bulat-bulat. Dan juga konten personal ini bukan untuk dibandingkan, karena pengalaman pribadi konten kreator A gak bisa dibandingkan sama pengalaman pribadi konten kreator B. Ya pasti bakal beda, tiap orangnya beda. Konten mengenai informasi general juga kalian gak bisa telan bulat-bulat. Kalian harus double check dari sumber-sumber lainnya. Bisa cek Google, bisa cek YouTube, bisa cek website resminya untuk lebih amannya. Bisa cek juga dari platform-platform lainnya di mana ada konten kreator yang mungkin membahas hal yang sama. Terus kalian bandingkan, benar nggak nih informasinya. Intinya adalah aku tahu kok rezeki tiap orang tuh gak akan kemana. Tapi bukan berarti kalian bisa ngambil langkah atau keputusan tanpa pertimbangan dan persiapan yang jelas. Harus pintar mencerna informasi. Dan harus aware bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya, ada baik buruknya, ada pro kontranya.